Halo semuanya, selamat datang di Viandra Story. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat terus ya. Hari ini kita bakal lanjutin cerita study group yang makin lama makin seru dan penuh aksi. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Gamin kaget setengah mati waktu sadar kalau dia masuk ke ruangan yang isinya cewek semua. Refleks dia langsung kabur. Setelah itu dia bilang ke Seon kalau dia agak gugup. Tapi sebelum sempat bahas lebih jauh, tiba-tiba ada cewek yang manggil nama Aliwoo. Pas dicek, ternyata itu Jiwoo, saudara kembarnya Yunwoo. Masalahnya, Jiwoo lagi dalam situasi yang gak enak. Dia dibully karena membela temannya. Padahal Jiwoo sebenarnya bukan tipe yang gampang ditindas, tapi ada alasan tertentu kenapa dia nggak bisa melawan. Gamin yang nggak tahan lihat kejadian kayak gitu langsung turun tangan buat bantu Jiwoo. Dari situ dia juga tahu kalau Jiwoo punya tekad kuat buat belajar. Sampai-sampai dia bikin jadwal belajar sendiri. Tapi belum sempat keadaan jadi lebih baik, muncul komite disiplin yang dipimpin oleh Gujin. Atau ya sebut aja ini anggota OSIS. Si Gujin ini bilang kalau Jiwoo adalah pacarnya. Tapi setelah itu dia malah bertindak sewenang-wenang dan ingin mendisiplinkan Jiwoo. Gamin jelas gak bisa terima. Dia langsung lempar permen karet ke wajah Gujin. Sontak Gujin naik pitam dan ngajak duel. Untungnya sebelum situasi semakin kacau, seorang guru datang dan berhasil menghentikan pertengkaran. Di sisi lain, Bully dapat peringatan dari salah satu guru supaya nggak ikut campur urusan Hanwoo. Tapi Bully tetap nggak bisa diam. Dia manggil Hanwoo buat ngobrol dan nanya tentang Yunwoo. Dari situ terungkap kalau dulu Yunwoo kena masalah gara-gara tugas berbahaya yang diberikan Hanwoo. Bully minta Hanwoo buat melepaskan Yunwoo. Tapi Hanwoo dengan santai bilang kalau Yunwoo nggak mau sekolah, ya biarin aja. Tapi Bully nggak menyerah. Dia bertekad buat menolong Yunwoo apapun yang terjadi. Sementara itu, Seon ngingetin Gamin kalau sekarang mereka sudah berurusan sama komite disiplin atau OSIS, yang artinya masalah mereka bakal bertambah. Di tengah situasi itu, muncul Ji-won, temannya Jiwoo. Dia mau gabung ke kelompok belajar bareng Jiwoo dan cerita kalau dia dulunya juga sering kena bully. Jiwoo yang selalu membelanya malah ikut kena getahnya. Dan ternyata Jiwoo pernah dipaksa mencuri sesuatu buat Gujin. Semua itu divideokan dan dijadikan alat untuk mengancamnya. Karena itu, Won minta tolong ke Gamin dan Seon buat menghapus video tersebut. Mereka pun menyusun rencana buat mendapatkan video itu. Nah, di sini terlihat di ruang OSIS ada dua orang yang ingin menonton video tersebut. Tapi sayangnya sudah ketahuan Gujin dan mereka pun langsung dihajar habis-habisan. Tapi setelah mengajar mereka, ternyata dua orang tersebut juga temannya Gujin. Nah, Gujin menyarankan mereka untuk nonton langsung aja karena setelah ini dia akan mengupload ke YouTube. Tapi pas dia mau upload, tiba-tiba Gamin sudah ada di sana. Tanpa pikir panjang, Gamin bikin kekacauan buat mengalihkan perhatian. Gamin pun bertarung dengan mereka bertiga dan mereka pun berhasil dijatuhkan oleh Gamin. Tapi ketika Gamin mau keluar, tiba-tiba masuk lagi beberapa orang. Sehingga di sini Gamin pun dikeroyok banyak orang. Tapi untungnya dia masih tetap bisa melawan dan masih bisa kabur. Bahkan dia mencoba kabur membawa komputer, tapi dia sempat terjatuh dan untungnya ada Seon. Seon pun disuruh untuk segera menghapus datanya secepat mungkin. Seon kabur sambil dikejar anak-anak komite disiplin atau OSIS. Sampai di atap, Seon dihadang oleh Gujin. Gak punya pilihan lain, Seon langsung melempar komputernya ke bawah. Untungnya, Jiwoo berhasil menahan Gujin dan memberikan perlawanan. Di saat bersamaan, Gamin malah ditegur gurunya gara-gara merusak pintu. Parahnya lagi, flashdisk yang berisi bukti soal Yunwoo direbut oleh seorang cewek yang berniat memberikannya ke Gujin. Tapi Won gak tinggal diam.
Dengan nekat, dia merebut flash disk itu. Sementara itu, Yunwoo akhirnya kembali ke sekolah setelah dipengaruhi oleh Hanwoo. Tapi Hanwoo licik, dia memancing emosi Yunwoo buat menyerang Gujin. Yunwoo hampir kehilangan kendali. Untungnya Bully datang buat menahannya. Dan sayangnya, dalam insiden itu Bully malah terkena tusukan. Gamin langsung menolong Bully, sementara Jiwoo merasa bersalah karena semua ini terjadi gara-gara saudara kembarnya. Bully segera dibawa ke rumah sakit dan untungnya nyawanya selamat. Jiwoo akhirnya mengambil keputusan buat menyerahkan saudaranya ke pusat rehabilitasi. Setelah semua kejadian ini, Jiwoo resmi bergabung dengan kelompok belajar mereka. Sekarang mereka sudah punya 4 anggota, tinggal mencari 1 orang lagi untuk melengkapi tim. Gamin pun bersemangat buat mencari anggota terakhir. Tapi tiba-tiba ada batu yang dilempar ke kaca mereka. Ternyata itu ulah Kang Tai yang diprovokasi buat menantang Gamin. Awalnya Gamin malas menanggapinya, tapi pas formulir pendaftaran anggota baru mereka rusak, dia langsung lompat dari lantai atas dan melayangkan pukulan telak ke Kang Tai. Seketika Kang Tai pun tumbang. Gila, adegan ini tuh keren banget gak sih? Nah, anak baru yang mau gabung itu ternyata Lee Jun. Dia bukan petarung, tapi punya tekad kuat buat belajar bela diri supaya bisa menjaga dirinya sendiri. Masalahnya, sebelum dia sempat mulai belajar, dia tiba-tiba diculik oleh gangster. Mereka salah sangka mengira dia adalah Gamin. 본네트 위에 있는 차키를 집으면 내가 말처럼 쉽지는 않을 거야. 이를 잡아라. Tanpa buang waktu, Gamin dan teman-temannya langsung menyusun rencana penyelamatan. Mereka mendatangi markas geng itu dan harus menghadapi ketuanya yang sangat kuat. Bahkan, Gamin pun kesulitan. Tapi saat dia mengingat tekad Lee Jun buat belajar, dia akhirnya menggunakan teknik rahasia dari pamannya. Dengan 1 serangan telak, ketua geng itu pun kalah. 다음부터 이 기술 금지야. 그런 게 어디 있는 걸림돌 아니야. 이제 뭐? Namun masalahnya ternyata belum selesai. Tiba-tiba, mobil yang tadinya menjadi hadiah itu melaju kencang, berusaha menabrak Gamin. Untungnya, Lee Jun berhasil mendorongnya keluar dari jalur mobil. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap para gangster. Akhirnya, kelompok belajar mereka pun lengkap dengan 5 anggota. Tapi ini baru permulaan. Hanwoo mulai menaruh perhatian lebih ke Gamin, dan juga dia mulai memberikan bintang 4, yang artinya mereka semakin menjadi sorotan. Belum sempat mereka menikmati kemenangan, tim disiplin sekolah sudah menghadang mereka di gerbang. Tapi untungnya, Bully tahu aturan terbaru, jadi mereka tetap bisa masuk. Dengan ini, kelompok belajar mereka resmi terbentuk. Nah, itu dia kelanjutan cerita dari Study Group episode 3 dan 4. Seru banget kan? Tapi perjalanan mereka masih sangat panjang dan penuh dengan tantangan. Kira-kira masalah apa lagi ya yang bakalan muncul? Jika penasaran, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai selesai, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.